Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, seluruh pendengar setia Palompo mengaji online. Walhamdulillah, kita mempersembahkan segenap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan menyanjungnya. Kita berikan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah mencurahkan seluruh nikmat dan karunia kepada hamba-hambanya. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang terus-menerus, sehingga tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang mampu untuk menghitung atau menjumlah nikmat dan karunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tatkala kalian mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung atau menjumlahnya. Dan di antara nikmat yang saat ini kita rasakan, walhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan ibadah di bulan yang mulia, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Sebulan penuh kita melakukan dua bentuk jihad di bulan tersebut. Jihad di siang hari dengan berpuasa, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri dan segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala daripada ibadah puasa tersebut. Kemudian di malam harinya kita juga berjihad dengan menegakkan qiyamul lail, membuat seluruh malam-malam kita di bulan Ramadan menjadi malam yang diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, terutama salat malam yang di bulan Ramadan itu disebut dengan salatut tarawih. Dan walhamdulillah, kita sudah berada di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tersebut dan memberikan kepada kita semua ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Hari ini
ya, hari Sabtu, dan sesuai dengan penanggalan sudah masuk 7 Syawal 1441 Hijriah. Namun dimaklumi, ya, ketika matahari sudah terbenam, maka itu sudah masuk pergantian hari dalam penanggalan Hijriah. Maka bisa kita katakan bahwasanya kita telah masuk di 8 Syawal 1441 Hijriah. Di sini saya juga ingin ingatkan kepada segenap kaum muslimin dimanapun anda berada, dengan satu ibadah sunnat yang disyariatkan di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini keutamaannya itu seperti berpuasa selama setahun penuh, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian jemaah sekalian, Ramadan memang telah berlalu. Ramadan telah usai dengan masuknya Syawal. Dan tentunya seorang muslim itu mengetahui dan memahami dengan baik bahwa ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ibadah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai dengan datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, sampai datang kepada kalian al-yaqin. Dan al-yaqin adalah kematian. Sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak boleh berhenti seiring dengan berlalunya Ramadan. Tetapi kita harus melanjutkan ibadah tersebut. Bahkan hakikatnya bulan Ramadan itu adalah bulan kita melatih seluruh ibadah. Dan setelahnya kita dapat melaksanakan seluruh ibadah tersebut dengan mudah. Sebab kita sudah terbiasa dan terlatih di bulan Ramadan. Maka jangan sampai berlalu Ramadan, kemudian ibadah kita pun berlalu. Kita kembali kepada sebelum Ramadan yang banyak diliputi dengan kelalaian. Wal-iyadzu billahi min zalik. Kita diperintah untuk beribadah kepada Allah, dan itu juga adalah maksud dan tujuan sekaligus hikmah diciptakannya hamba-hamba Allah, sejak dia balik sampai dengan datangnya kematian. Sejak dia balik sampai dengan datangnya kematian. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan ibadah yang kita lakukan ini tentunya membutuhkan ilmu untuk meneruskannya. Ibadah yang kita lakukan itu membutuhkan ilmu, yang dengan ilmu tersebut akan meluruskan ibadah. Al-Imam Ar-Rabi Ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala itu pernah menuturkan, beliau katakan, tafaqquh summa i'tazil. Tafaqquh summa i'tazil. Yakni tafaqquhlah kalian, belajarlah kalian. Kemudian kalian i'tazil, menyendiri, melakukan ibadah. Terkadang kita mengasingkan diri kita, menjauhi manusia. Itu kadang itu lebih utama dibandingkan kita bercampur baur dengan mereka.
terlebih di saat-saat fitnah berkecamuk, di saat-saat banyaknya kesamaran, baik itu syubhat maupun syahwat yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang hal-hal tersebut akan membuat hancur agamanya, akan membuat ia lalai dari beribadah. Maka terkadang dibutuhkan untuk kita menjauh dari segala macam fitnah-fitnah tersebut. Tetapi sebelumnya hendaknya kita tafaqquh terlebih dahulu. Tafaqquh tsumma i'tazil. Belajarlah. Kemudian setelah itu silahkan kalian melakukan ibadah menyendiri. Nah, dan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ketika beliau memberikan ta'liq atau catatan terkait dengan ucapan tersebut, Al-Khatib, Al-Imam Al-Khatib, beliau katakan li'anna al-ibadata la tasihhu illa ba'da at-tafaqquh. Li'anna al-ibadata la tasihhu illa ba'da at-tafaqquh. Sebab ibadah itu tidak akan benar, tidak akan lurus kecuali setelah seseorang itu tafaqquh, kecuali setelah seseorang itu belajar dengan baik. Dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu, tanpa dilandasi oleh ilmu, ini biasanya akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka tentu ia akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Ia akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Merusak dirinya, bahkan merusak orang lain. Kenapa sampai demikian? Sebab orang yang beribadah tanpa landasan ilmu, bisa saja dia beribadah, dia tidak mengetahui apa niat yang mesti melandasi ibadahnya. Bisa saja seseorang melakukan ibadah, ia tidak mengetahui syarat-syarat diterimanya ibadah, atau ia tidak mengetahui pembatal-pembatal daripada ibadah tersebut. Ia tidak mengetahui seluk-beluk terkait dengan ibadah yang sedang ia lakukan. Yang hal tersebut akan merusak dirinya. Dalam keadaan ia melakukan ibadah, ia merasa percaya diri. Ia telah melakukan ibadah. Tapi ternyata ibadah tersebut tidak memenuhi syarat. Apakah itu disebabkan ketidakikhlasannya? Ataukah ibadah tersebut tidak berdasarkan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini tentu akan merusak dia. Ataukah ibadah tersebut di dalamnya terselip noda-noda kesyirikan. Di dalamnya ada riya, di dalamnya ada sum'ah. Riya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, atau penilaian dari manusia. Ingin mendapatkan bagian-bagian dari duniawi daripada ibadahnya tersebut. Tentu ini akan merusak dirinya. Tidak bermanfaat untuk dia. Dia tertipu. Dia tertipu dengan hal tersebut dalam keadaan ia menyangka bahwasanya telah melakukan prestasi ibadah. Dan itu juga merusak orang lain. Itu akan merusak orang lain. Bagaimana itu merusak orang lain? Orang lain yang melihat dia sedemikian khusyuk beribadah, intens beribadah, semangat beribadah, itu akan membuat orang lain terpesona, tertipu.
Naam. Dan kemudian terkadang sampai dalam kondisi mengkultuskan orang tersebut. Naam. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab umumnya manusia tentu akan melihat contoh dari ahli ibadah atau ahli ilmu di kalangan mereka. Tentu mereka tidak akan melihat dan mencontoh orang awamnya juga. Tapi yang mereka lihat, yang mereka pandang dan dijadikan sebagai standar, itu biasanya adalah ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Nah, ini akan merusak orang lain. Nah, dibandingkan itu memperbaiki dirinya sendiri. Asalnya ibadah tersebut, hakikatnya, dan buahnya atau faedahnya itu akan memperbaiki diri orang yang beribadah tersebut, lahir dan batin, kalau ibadahnya benar. Nah, maka sungguh indah, sungguh mendalam apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Man 'abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Nah, dan kewajiban kita untuk melandasi seluruh ibadah kita dengan ilmu, ini adalah perkara yang sangat dimaklumi. Perkara yang sangat-sangat dimaklumi. Dan bukan hanya pada persoalan atau bukan hanya pada perkara ibadah kita diwajibkan untuk berilmu. Sampai kepada seluruh hal-hal yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia. Apakah itu di dalam muamalah maupun yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan dari beliau mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang tersebut telah tafaqquh fid din. Kecuali orang tersebut telah faham, telah tahu agama. Nah, telah belajar agama. Ini syarat jemaah sekalian dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab mereka yang jahil, dan tidak memiliki ilmu, ini ada kemungkinan dia yang mendapatkan mudarat atau dia memudaratkan orang lain. Ada kemungkinan dia tertipu atau dia menipu orang lain. Ada kemungkinan dia mendatangkan kemudaratan untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Nah, bahkan Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 256 Hijriah, secara khusus beliau membuat sebuah bab di sahih beliau di Kitabul Ilmi, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang pentingnya, urgennya ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Nah, jemaah sekalian, ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka atas dasar inilah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim dan muslimah, itu wajib untuk belajar. Wajib untuk berilmu. Nah, dan satu hal yang juga kita syukuri, berkat pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesungguhan dari para ulama dan juga para dai-dai, para asatidzah, para kiai
yang mereka mencurahkan potensi mereka untuk mengajar, untuk mendidik umat ini, maka walhamdulillah kita saksikan sedemikian banyak kaum muslimin yang kemudian berhijrah. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang dulunya tidak mengenal, bahkan mungkin tidak mau mengenal Islam, kecuali hanya sekedar status di identitas dan yang lainnya. Kemudian mereka pun antusias untuk mau mengetahui apa itu Islam yang sebenarnya. Dan ini tentunya adalah perkara yang hendaknya kita syukuri semua. Sehingga kita menyaksikan banyak dari kalangan kaum muslimin kemudian berhijrah dan memantapkan hijrah mereka dengan belajar, dengan mempelajari ilmu. Nah, dengan mempelajari ilmu. Dan kadang juga kita melihat atau menyaksikan di antara kaum muslimin tersebut ada yang keliru di dalam belajar, keliru di dalam menuntut ilmu. Entah itu disebabkan pemahamannya terkait dengan ilmu tersebut, ataukah disebabkan semangat yang tinggi, namun ia tidak mengetahui rambu-rambu yang seharusnya ia perhatikan. Yang mana setiap penuntut ilmu tentunya mesti memahami dan mengetahui rambu-rambu tersebut. Baik itu terkait dengan ilmu yang akan ia pelajari, demikian pula terkait dengan apa-apa yang mesti ia pelajari di awal, sampai kepada siapa tempat dia mesti mengambil ilmu tersebut. Dan kemudian bagaimana menerapkan ilmu yang sudah ia ketahui. Dan ia mengetahui kadar dan kedudukan dirinya. Apakah ia di posisi penuntut ilmu, ataukah sudah mencapai kepada tingkatan ulama, ataukah sudah mencapai tingkatan ulama yang mujtahid, ataukah ia statusnya sudah sampai kepada tingkatan mufti yang layak berfatwa. Iya. Nah, kadang orang yang tidak mengetahui rambu-rambu tersebut terjatuh ke dalam kekeliruan. Dia tidak mengetahui kadar dirinya. Dia statusnya di mana, posisinya di mana, dan apa yang menjadi penyampaian dari ilmu yang telah ia pelajari, ia tidak ketahui akibat dan dampaknya. Nah, ia tidak ketahui akibat dan dampaknya. Olehnya, insyaallah taala di kesempatan ini dan insyaallah akan terus berlanjut, kita akan mempelajari perkara yang terkait dengan rambu-rambu seorang penuntut ilmu. Mulai daripada ilmu apa yang mesti ia pelajari. Ilmu apa yang mesti ia pelajari. Nah, ketika ia membaca Al-Quran dan ditemukan dalam Al-Quran sejumlah kalimat atau lafaz yang menunjukkan ilmu. Demikian pula di dalam hadis atau sunnah Nabi SAW dan juga athar atau kalamnya para as-salaf, baik dari kalangan as-sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada generasi setelahnya. Nah, tentu ia mesti mengetahui ilmu apa yang disinggung dalam hal tersebut. Nah, dan panduan yang akan kita jadikan rujukan agar pembahasan ini lebih sistematis adalah Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Nah, Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dimaklumi, ya, beliau adalah salah seorang ulama yang para ulama yang lainnya menyebut beliau sebagai faqihul asr, ya, sebagai, ya, ahli fikih di zaman ini. Nah, sebagai ahli fikih atau ulama atau fuqaha, ya, di zaman ini. Nah, dan kita akan mulai dari bab yang pertama daripada pembahasan beliau di Kitabul Ilmi. Di bab yang pertama, beliau menyebutkan tentang definisi atau ta'riful ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi. Pengertian ilmu, keutamaannya dan hukum menuntut ilmu. Ya. Dari sini menunjukkan ada 3 pembahasan. Ya, wa fihi salasatu fusul. Dan di bab awal ini ada 3 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, ta'riful ilm. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Al-faslul tsani, fadailul ilm, keutamaan daripada ilmu. Al-faslul tsalits, hukmu talabil ilm. Pasal yang ketiga adalah hukum menuntut ilmu. Nah, di pasal yang pertama, di bab yang pertama juga, ya, ta'riful ilmi, pengertian ilmu. Ya, di sini ada rambu bagi penuntut ilmu. Ya, siapapun dia. Terlebih kepada mereka yang baru berhijrah. Nah, dan baru akan memulai menuntut ilmu. Nah, dan juga kepada mereka yang keliru di dalam memahami makna ilmu yang disebutkan dalam nas-nas syariat, apakah itu Al-Quran maupun hadits atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seorang mesti tahu ilmu apa yang dimaksud, yang disinggung di dalam Al-Quran, yang disebutkan atau disinggung di dalam hadits atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru dalam hal ini, itu akan menghasilkan ucapan, ya, ataupun pengamalan yang salah. Ya, di antara ucapan yang keliru yang kadang kita dapatkan, ya, kadang ada di kalangan kaum muslimin, ya, ketika ia menyebutkan sebuah dalil tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, atau hendak memberikan motivasi agar menuntut ilmu, yang dia sebutkan mungkin haditsnya adalah hadits yang benar, atau ayatnya adalah ayat yang memang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi jemaah sekalian, yang ia maksudkan dengan ilmu tersebut ternyata, bukan yang diinginkan atau yang diterangkan oleh para ulama terkait dengan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Nah, terkait dengan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ta'riful ilmi, pengertian atau definisi ilmu, lughatan, secara bahasa adalah naqidul jahli. Secara bahasa itu adalah lawan daripada kejahilan atau kebodohan. Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sesuai dengan fakta dan realita yang sebenarnya. Ya. Nah, dengan pengetahuan yang idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Pengetahuan yang pasti. Ya. Bukan syak, bukan zon, bukan waham. Ya. Nah, bukan pula jahlun, baik itu jahlun basit maupun jahlun murakkab. Ya. Mengetahui sesuatu, ya,
sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan realita dan fakta yang sebenarnya, dan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang pasti. Ini secara bahasa. Istilahan, adapun dari sisi istilah, faqad qala ba'dul ahli ilm, sebahagian dari para ulama itu mengatakan huwal ma'rifah. Ya. Ilmu itu, kata sebagian ulama, adalah ma'rifah, pengetahuan yang mendalam. Ya. Wa huwa diddul jahl, dan itu adalah lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli ilmi, dan para ulama yang lainnya itu mengatakan innal ilma awdah min an yu'raf. Sungguhnya ilmu itu itu jauh lebih jelas, jauh lebih terang, untuk didefinisikan, untuk didefinisikan. Nah, kemudian beliau menyebutkan walladzi ya'nina huwa ilmu syar'i. Yang kami maksudkan di sini dengan ilmu adalah ilmu syariat. Ilmu agama. Wal muradu bihi ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yaitu ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang berisi al-bayyinat, petunjuk-petunjuk, dan al-huda. Nah, yang berisi petunjuk-petunjuk dan al-bayyinat. Nah, fal ilmu alladhi fihi as-sana' wal madh huwa ilmu al-wahyi. Dan ilmu yang di dalamnya ada pujian, ada sanjungan, maka tentunya itu adalah ilmu wahyu. Ilmun ma anzalahu Allah faqat. Itu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan difahamkan, difaqihkan akan agama. Hadits dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan mata uang emas, tidak mewariskan mata uang perak. Tidak mewariskan harta benda. Wa inna mawarrasul ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Tetapi mereka mewariskan ilmu, dan siapa saja yang mengambil bagian tersebut, bagian ilmu tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat berlimpah atau sangat banyak. Hadits dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi di dalam sahihnya. Wa minal ma'lumi anna alladhi warasahu al-anbiya innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jalla wa laysa ghairah. Dan yang dimaklumi, atau termasuk perkara yang dimaklumi, bahwasanya ilmu yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan bukan selainnya. Fal anbiya alaihi salatu wassalam ma warasu lin-nasi ilmu sana'at wa ma yata'allaqu biha. Para nabi dan rasul tidak mewariskan ilmu teknologi, ilmu terkait dengan industri, dan apa-apa yang terkait dengan itu. Bal inna rasulah hina qadimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah wajada an-nas yu'abbiruna an-nakhl ay yalqunaha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah,
beliau menyaksikan penduduk kota Madinah itu mengembangbiakkan atau mengawinkan pohon kurma. Nah, dan ketika beliau melihat hal tersebut, beliau katakan, la hajata ila hadza. Itu tidak perlu dikawinkan. Ya, tidak perlu dikawinkan. Nah, akhirnya mendengarkan itu, maka penduduk kota Madinah tidak mengawinkan, tidak melakukan penyerbukan istilahnya dalam ilmu pertanian. Nah, tidak mengawinkannya, tidak melakukan tidak membuat atau melakukan penyerbukan yang itu tentunya dimaklumi ya. Nah, walakinnan nakhla fasada. Namun yang terjadi jemaah sekalian, kurma itu atau pohon kurmanya menjadi rusak, tidak jadi. Buahnya menjadi rusak. Summa qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, walau kana hadha huwa ilmu alladhi alaihi istana' lakana ar-rasul a'lamu an-nasi bihi. Seandainya ilmu tersebut ilmu tersebut yang mendapatkan pujian, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang ilmu tersebut. Lianna aktsara man yusna alaihi bil ilmi wal amal huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang paling banyak dipuji terkait dengan ilmu dan pengamalannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai di sini kita sudah mengetahui, dan ini rambu bagi setiap penuntut ilmu, bahwasanya ilmu yang dimaksud di dalam nas-nas syariat, baik itu Al-Quran was sunnah, ataupun yang disebutkan oleh para as-salaf, baik dari kalangan as-sahabah, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama yang datang setelahnya. Ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran diperintahkan untuk dipelajari dan dituntut. Allah memuji siapapun yang mempelajari dan menuntutnya. Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu agama, ilmu syar'i, bukan sembarangan ilmu, bukan ilmu terkait dengan teknologi atau industri, bukan pula terkait dengan ilmu-ilmu umum, bukan pula ilmu politik, dan yang semisalnya. Maka sungguh keliru ketika ada seorang yang mempelajari ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu keduniaan, dan itu bukan ilmu agama secara langsung. Nah, kemudian dia membawakan hadits-hadits atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah untuk mendukung apa yang dia lakukan. Yaitu dalil-dalil yang memerintahkan dan juga memotivasi untuk belajar. Lalu yang dia pelajari bukan ilmu syar'i, bukan ilmu agama, tidak terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pelajari adalah ilmu umum, ilmu pengetahuan umum, atau ilmu terkait dengan industri, teknologi, ilmu yang terkait dengan politik dan seterusnya. Ini penempatan yang keliru. Penempatan yang keliru. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau sebagaimana dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya ketika disebutkan tentang ilmu baik dalam Al-Quran was sunnah,
al-muradu bihi ilmu syar'i. Maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Bukan ilmu yang lainnya. Ya. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Naam. Dan di sini Asy-Syaikh juga menyebutkan contoh. Seandainya ya, ilmu keduniaan yang dimaksud, ya, maka tentunya Nabi paling tahu. Nabi akan mengetahui ya, terkait dengan masalah mengawinkan kurma. Sebab ini ilmu yang tidak terkait dengan agama. Tapi ternyata yang terjadi ya, adalah kurma yang tidak dikawinkan tersebut karena Nabi mengatakan itu tidak dibutuhkan, itu tidak diperlukan, akhirnya kurma tersebut rusak. Maka Nabi sebutkan, kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Iya. Seandainya ilmu dunia, ya, atau ilmu pengetahuan umum, ilmu yang terkait dengan teknologi, terkait dengan industri yang dipuji dan disanjung, dan itu yang diutamakan, maka tentu Nabi paling tahu masalah itu. Ya. Tentu Nabi yang paling mengetahui masalah tersebut. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Maka hendaknya kita memahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Lalu kata beliau rahimahullahu taala, "Idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi tsana' wa yakunu alhamdu li fa'ilihi, walakinni ma'a dzalik la unkiru ay yakuna lil ulumil ukhra fa'idah." Nah, maka kesimpulannya, ya, ilmu syariat itulah yang pokok. Ilmu itulah yang dipuji dalam Al-Quran, dipuji dalam As-Sunnah. Ya. Nah, tetapi beliau katakan saya tidak mengingkari, ya, saya tidak mengingkari bahwa ilmu-ilmu yang lain itu juga ada manfaatnya. Ya. Walakinnaha faidatun zatahan dain. Tetapi ilmu selain daripada ilmu syar'i, selain daripada ilmu agama, manfaatnya itu ya, mesti memiliki dua batasan. Batasan yang pertama, in a'anat ala ata'atillahi ala nasriddinillah. Ilmu keduniaan tersebut, ya, atau ilmu selain daripada ilmu agama tersebut, itu membantu atau menolong di dalam ketaatan atau ya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama batasannya, ya. Nah, wantafaha biha ibanallah. Yang kedua, ya, ilmu tersebut mendatangkan manfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka fayakunu dzalika khairan wa maslahah. Ya, maka tentunya ilmu tersebut, ya, dianggap memiliki kebaikan dan kemaslahatan. Dianggap memiliki kebaikan dan kemaslahatan. Nah, wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Dan terkadang mempelajari ilmu tersebut, ini ilmu selain daripada ilmu agama, itu wajib, ya, pada kondisi tertentu, ya, apabila itu masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Dan persiapkanlah untuk kalian apa-apa yang kalian mampu dari kekuatan, ya, berupa ya, kuda yang digunakan nantinya untuk berperang. Nah, itu kalau masuk ke dalam cakupan ayat ini, maka tentunya itu khairan wa maslahah. Bahkan itu menjadi wajib, ya,
disebabkan kondisinya ketika itu. Iya. Nah, wa qad zakara katsirun min ahli ilmi anna ta'allum as-sana'ati fardu kifayah. Dan banyak di kalangan ulama itu menyebutkan bahwa mempelajari ilmu teknologi, mempelajari ilmu industri, ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Wa dzalika li anna an-nasa la budda lahum min awanin. Ya. Yatbakhuna biha wa yashrabuna biha wa ghayra dzalika min al-umuri allati yantafi'una biha. Kenapa sampai para ulama mengatakan itu hukumnya fardu kifayah? Sebab manusia itu tentunya membutuhkan wadah untuk memasak atau peralatan masak. Nah, sebagaimana mereka juga membutuhkan wadah untuk minum. Dan selainnya yang mereka mengambil manfaat dari hal tersebut. Fa idza lam yujad man yaqumu bi hadhihi al-masani sara ta'allumuha fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang mampu membuat seperti itu, maka ini atau di kondisi ini menjadikan ilmu teknologi dan industri tersebut mempelajarinya itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Wa hadza mahallul jadal baina ahli ilm. Dan ini memang diperdebatkan oleh para ulama. Wa ala kulli halin awaddu an aqul innal ilma alladhi huwa mahallu tsana wal ilmu syar'i alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma 'ada dzalika fa imma yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarr fa yakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilata ilaih. Nah, di sini beliau sudah membuat kesimpulan akhir terkait dengan ilmu ini. Apa itu? Maka kesimpulannya di sini beliau katakan ilmu yang dipuji dan ilmu yang memang itu adalah kewajiban kita untuk mempelajari dan menuntutnya adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, yaitu fiqhu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu, yakni selain daripada ilmu agama atau selain daripada ilmu syar'i, ilmu-ilmu keduniaan dengan segala macamnya, itu fa imma yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin. Bisa jadi ilmu tersebut adalah sarana menuju kepada kebaikan atau sarana menuju kepada keburukan. Maka hukumnya fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaih. Maka hukumnya akan kembali kepada sarana, kepada apa yang menjadi maksud dan tujuan dan sarana dari ilmu tersebut. Kalau itu adalah sarana menuju kepada kebaikan, maka hukumnya tentunya dibolehkan. Tapi kalau ilmu tersebut adalah sarana menuju kepada keburukan, tentu hal tersebut tidak dibolehkan. Nah, tentu hal tersebut tidak dibolehkan. Dan ini kesimpulan yang beliau sebutkan. Sehingga kita tutup bab yang pasal yang pertama ini dengan mengatakan bahwasanya rambu bagi para penuntut ilmu siapapun dia, bahwasanya ilmu yang wajib Anda pelajari, ilmu yang pokok, yang meluruskan, yang menunjang, yang mendasari seluruh ibadah, muamalah yang Anda lakukan adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Adapun selain daripada ilmu agama, itu hukumnya kembali kepada apakah ilmu tersebut sarana menuju kebaikan ataukah sarana menuju kepada kejelekan. Nah, dan hukum ilmu selain daripada ilmu agama itu kondisinya berbeda-beda.
Nih, kondisinya berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan daripada ilmu tersebut. Jika ia mengantarkan kepada kemaslahatan, apalagi itu menunjang dan menguatkan ketaatan kepada Allah, maka tentunya itu hukumnya juga disyariatkan. Hukumnya itu juga disyariatkan. Nah, tetapi pada asalnya, itu yang jadi wajib, yang menjadi pokok untuk kita pelajari adalah ilmu agama. Maka, di sini sudah kita ketahui yang paling mendasar, yang paling pokok untuk kita fokus dan mempelajarinya adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Nah, itulah ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan itulah ilmu yang diwariskan kepada para ulama. Nah, dan saya kira ini jemaah sekalian, di kesempatan perdana ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengertian atau definisi ilmu yang seharusnya seorang muslim dan muslimah itu ia pelajari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.